لكل وقف. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, setelah sekian pekan ya tidak berjumpa dengan berbagai kondisi. Alhamdulillah malam ini kita bisa kembali lanjutkan telah kita untuk eh, kitab atau buku perjanjian internasional ya menurut pandangan Islam. Eh, kita masuk ke bab baru ya. Setelah sebelumnya kita bahas hal-hal yang dasar. Kita mulai masuk ke eh, substansi pembahasan kita ya tentang perjanjian internasional. Dan di pertemuan malam ini dan mungkin dua atau tiga ya pertemuan kita bagi bab ini, kita akan bahas tentang eh, definisi dulu. Apa itu definisi dari perjanjian? Baik nanti dalam sudut pandang bahasa, istilah, dan juga nanti definisi yang berkembang dalam perspektif hukum internasional ya. Walaupun nanti yang terkait dengan hukum internasional kita bahas minggu depan. Jadi kita sekarang di definisi umum dulu, definisi bahasa dan definisi istilah yang diungkapkan oleh beberapa ulama yang dikutip di buku ini. Karena ketika nanti masuk ke definisi yang dikembangkan dalam hukum internasional, ternyata buku ini mengulas lagi bagaimana pandangan hukum internasional ya, atau sejarah terkait dengan hukum internasional itu seperti apa. Walaupun itu sebenarnya sudah kita bahas di kitab yang lain ya, di kitab Mafahim Siyasi, tapi nggak apa-apa nanti kita ulas lagi minggu depan tentang kemunculan hukum internasional. Karena saya melihat ada hal yang menarik ya, yang tidak diungkapkan di kitab Mafahim Siyasi. Insya Allah nanti minggu depan kita akan bahas ini. Baik, tentang definisi perjanjian di buku ini jelaskan bahwa perjanjian atau al-mu'ahadah eh, berasal dari kata ahad. Al-ahad itu artinya adalah segala kesepakatan ya, antara hamba manusia, termasuk juga setiap perintah dari Allah, pemeliharaan, menjaga kehormatan dan keamanan. Itu al-ahad. Nah, sedangkan al-mu'ahid itu adalah pelakunya, orang yang mempunyai perjanjian. Nah, diistilahkan atau tadi al-ahad ya. Al-ahad, al-mu'ahid, kemudian al-mu'ahadah. Ya. Atau juga disebut al-ittihad, atau at-ta'ahud, atau at-ta'ahdud. Ya. Nah, berarti ini terkait dengan peristiwa terjadinya perjanjian yang disepakati. Jadi peristiwanya ya, atau perjanjiannya itu sendiri. Ya, ini dikutip dari kitab Lisanul Arab dan Qamus. Nah, jadi al-ahad itu adalah eh, kesepakatannya, sedangkan al-muahadah itu adalah peristiwa. Ini kalau dikutip dari kitab Athar Fil Islam. Al-Hab fi Fikih Islam. Banyak tipuannya. Eh, itu al-ahad ya, kesepakatan di antara dua orang, dua pihak terhadap satu perkara. Walaupun nanti dua pihak ini belum tentu dua orang. Kalau dalam bahasa hukum itu ada yang disebut bilateral, ada multilateral. Bi itu dua, kalau multi berarti banyak. Walaupun disebut dua itu berarti lebih dari satu.
Nah, sehingga pihak yang melakukan perjanjian itu nanti bisa orang, ya, bisa negara, eh, bisa kelompok negara. Satu kelompok negara dengan satu kelompok lain. Nanti dalam istilah hukum internasional itu kalau multilateral itu eh, bisa eh, bersama-sama yang berbeda negara. Seperti misalkan perjanjian ASEAN, itu kan berarti ada 10 negara, tambah satu lagi kemarin Timor Leste. Mereka membuat perjanjian masing-masing gitu. Tapi ketika ada perjanjian namanya eh, ASEAN dan Eropa, ya, ASEM, ASEAN Eropa Meeting, disingkatnya ASEM. Ini beneran ya, bukan istilah saya. Eh, itu artinya antara ASEAN yang 11 itu dengan yang Eropa, ya, Uni Eropa. Uni Eropa itu sekarang sekitar 30-an negara. Jadi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Supaya terbayang ya. Kalau dua negara kan bayang Indonesia, Malaysia. Tapi kalau dua kelompok itu ASEAN dengan Uni Eropa. Dan faktanya ada perjanjian antar kelompok negara itu ada. Nah, di dalam Al-Quran, dikutip di buku ini, kata Al-Muahadah atau Al-Il, tulisan jadi. Kemudian Al-Mithqal, Al-Yamin, itu artinya sama. Al-Muahadah, Al-Il, Al-Mithqal, Al-Yamin itu artinya adalah sama. Tinggal nanti penggunaannya tergantung dengan eh, apa namanya, bergantung kepada konteks yang dibutuhkan. Nanti kita akan kenalkan di dalam hukum internasional itu ada penamaan treaty, ada penamaan convention, ada penamaan agreement. Mungkin pernah dengar juga MOU, Memorandum of Understanding, gitu ya. Ada penamaan protokol, ya, protokol Kyoto, misalnya. Ada penamaan eh, covenant, ya. Banyak sekali istilah. Eh, intinya sama, itu adalah perjanjian. Walaupun nanti penamaan-penamaan itu eh, ada hukum kebiasaan. Kapan disebut treaty, kapan disebut convention, kapan disebut covenant, ya, kapan disebut protokol, gitu, dan seterusnya. Itu ada kebiasaannya pakai ini, gitu. Nanti kita akan ulas ya. Nah, di dalam konteks di sini juga ada kesamaan. Kadang disebut muahadah, kadang al-il, kadang iskal, ada yamin, atau al-il itu al-hil, persekutuan. Nah, sebagaimana yang dikutip di Quran surat At-Taubah, potongan ayat, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhim. Nah, ini disebutnya dhimmah, perjanjian. Dan di ayat lain Quran surat An-Nahl ayat 91. Di sini ada wala tangkudu aimana, yamin ya. Aiman itu berarti jamaknya ya, sumpah, ba'da taukidiha. Ada miskal, muasakah, ya, muasakah itu dari eh, wasak ya, kayak piagam Madinah itu disebutnya wisak Madinah. Nah, itu sama juga perjanjian al-muahadah. Al-yamin, al-hif, dan al-qusam. Kenapa al-ahad itu juga dikategorikan al-yamin? Karena perjanjian itu kadang ada dikuatkan dengan sumpah. Makanya disebutnya ada al-yamin. Makanya tadi tergantung konteks penggunaannya itu seperti apa. Itu bisa berbeda-beda.
Nah, sehingga eh, perjanjian itu adalah eh, penandatanganan kesepakatan antara dua orang atau dua. Nah, nanti ketika yang melakukannya itu negara, itu disebut sebagai al-muahadah dualiyah, ya, internasional atau perjanjian internasional. Karena sudah eh, internation itu. Jadi istilah internasional itu kalau sudah melewati batas negara. Itu pemahaman dasar bagi orang HI. Apa sih HI? HI itu segala sesuatu yang sudah melewati batas negara. Itulah HI. Ketika politiknya sudah lewat negara, itulah politik internasional atau politik luar negeri. Ketika dagangnya sudah melewati batas negara, maka perdagangan internasional. Ketika ya apapun yang sudah lewat batas negara, maka itu disebut internasional. Kayak kalau di kampus itu mahasiswa HI ya, kalau dia bikin skripsi ya, untuk penelitian, ya harus HI gitu. Di ujiannya itu adalah ini HI bukan. Karena ada yang suka keliru. Contohnya apa? Ketika membahas eh, politik atau gaya kepemimpinan Donald Trump, misalkan. Apakah itu HI? Itu bukan. Itu adalah politik Amerika. Ya itu masih Amerika saja, belum lintas batas negara Amerika. Jadi harus ada internation, ya, ada melewati batas. Penculikan Maduro oleh Amerika itu sudah international. Tapi ketika hanya Venezuela masa Maduro, nah itu masih bukan HI. Itu adalah politik di suatu negara. Belum ada HI. Sama seperti politik di masa Prabowo kan gitu. Itu masih politik lokal Indonesia. Walaupun kita ya orang Indonesia yang membahasnya gitu ya. Politik Maduro itu gitu. Tapi ya itu adalah politik lokal Venezuela. Nah, ini yang seringkali juga banyak kekeliruan. Karena ciri khas dari HI itu ya sudah ada unsur internation, melewati batas. Ini sekedar maklumat aja. Oke, nah itu tentang definisi umum. Berikutnya adalah definisi perjanjian menurut istilah. Nah, di buku ini dikutipkan beberapa pendapat dari ulama-ulama klasik terkait dengan definisi al-muahadah menurut istilah. Al-muahadah itu kadang juga dinamai dengan al-muhadanah. Ya. Kadang juga al-muwada'ah atau al-musalamah. Ya, tergantung lagi. Jadi para ulama itu menggunakannya. Nah, pertama, menurut Imam Ash-Sharbini, ini saya nyari di Google, kurang lebih ini wajah. Nah, ini kitabnya, kitab Al-Mughni Al-Muhtaj. Beliau menyebutkan bahwa perjanjian atau al-muahadah itu adalah perjanjian kedua belah pihak yang berperang untuk menghentikan peperangan selama masa tertentu dengan memberikan imbalan atau kompensasi atau yang lain. Nah, jadi eh, bicaranya adalah perang. Makanya ini sangat eh, relate ya dengan pembahasan kita bahwa pembahasan perjanjian internasional itu pasti berbicara tentang tadi ya, internation, hubungan antar negara. Dan hubungan antar negara itu hanya dua, ya. War and peace, ya. Perang dan damai. Hanya dua saja, nggak ada hubungannya. Apapun itu pasti dikategorikannya perang dan damai. Nah, nanti hubungan ketika perang itu bagaimana? Nah, itu rincian. Hubungan ketika damai bagaimana? Nah, nanti itu juga akan dikupas di dalam kitab ini ya, buku ini. Dan
Untuk mengetahui pola relasi itu, makanya di pembahasan sebelumnya itu penting untuk memahami bagaimana perspektif tentang negara lain. Makanya Islam membagi darul itu hanya dua ya, darul Islam dan darul kufur gitu. Karena tidak ada dar lain selain itu. Gitu. Kalaupun ada nanti darul muahid itu adalah ketika dia mengikat dalam sebuah perjanjian kan. Baik perjanjiannya itu dalam situasi perang ataupun dalam situasi damai. Nah, kalau Imam Asy'ari ini apa, me- membatasi gitu, atau bukan membatasi, menganggap ya, bahwa perjanjian itu adalah dalam konteks perang saja. Nah, ini nanti ada note ya dari penulis kitab ini bahwa eh, istilah muahadah yang dikemukakan oleh Imam Asy'ari ini eh, tidak jami'an, tidak menyeluruh gitu. Karena hanya membahas seolah-olah perjanjian itu hanya ada dalam perang. Padahal faktanya nanti ada juga perjanjian di luar peperangan. Ini yang pertama. Nah, yang kedua dari Imam Farsiyah. Saya cari seperti apa, nggak ketemu. Ya, memang tergantung popularitas ya. Kalau populer ada fotonya atau ilustrasi. Tapi ada kitabnya. Dalam kitab Kasful Hina, ya, dia menyebutkan bahwa al-muahadah itu adalah kesepakatan antara Muslim dan kafir harbi. Kalau tadi kan Imam Asy'ari ini belum atau tidak menyebutkan pelakunya seperti itu. Dua belah pihak saja. Bisa Muslim Muslim, bisa Muslim kafir, nggak dijelaskan. Tapi kalau Imam Al-Qarsyiyah ini, dia menyebut ada pelakunya Muslim dan kafir untuk menghentikan perang. Nah, konteksnya masih sama. Disebut hanya dalam konteks perang. Dia menyebut juga tentang ketentuan. Ada aturan kesepakatan ini di bawah hukum Islam. Dan ada jangka waktu. Ini menarik juga ya. Bahwa nanti di bab berikutnya nanti akan diulas bahwa eh, kesepakatan yang dibuat oleh Darul Islam ya itu harus menggunakan perspektif Islam. Makanya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Donald Trump, ya, kalau ini saya belok dikit ya, ketika dia menyatakan keluar dari sekian organisasi PBB gitu ya. Dan PBB itu kan berorganisasi itu bagian dari kesepakatan atau perjanjian. Karena untuk berorganisasi dengan negara lain kan harus ada kesepakatan, ada perjanjian. Ketika dia keluar atau dia menyatakan keluar dari hukum internasional, ya, karena dia punya perspektif. Kan nanti Darul Islam pun, Daulah Islam pun juga eh, ya, pasti akan begitu juga. Kalau tidak sesuai dengan hukum Islam, ya dia tidak akan ikut. Jadi tidak memaksakan semua hukum itu ikut. Gitu. Nah, nanti di pertemuan minggu depan kita akan lihat ya, karena kemunculan hukum internasional itu secara historis seperti apa. Nah itu menurut Al-Kharshiyah. Kemudian menurut Imam Al-Bahwati, ini juga tidak ketemu seperti apa. Bahkan kitabnya uh, ketemu juga ya, ilustrasi. Tapi itu dikutip di dalam buku ini ya, bahwa perjanjian atau al-muahadah itu adalah perjanjian untuk menghentikan perang dalam masa yang ditentukan. Nah, ini sama ya, konteksnya masih berbicara tentang perang.
seolah-olah tidak disebut perjanjian atau tidak mencakup dalam perjanjian-perjanjian dalam situasi damai. Berikutnya, menurut Imam Al-Kisani, ini lebih simpel lagi, bahwa muahadah itu adalah perjanjian untuk meninggalkan perang. Ini bahkan lebih spesifik ya, meninggalkan perang. Mungkin bahasa lainnya menghentikan. Jadi tidak lagi ikut serta dalam perang. Kemudian menurut Imam As-Saibani, nah ini menarik nih. Imam As-Saibani ini mungkin nanti perlu kita ulas ya. Karena beliau itu dianggap sebagai bapak hukum internasional Muslim. Eh, dengan karya yang beliau angkat ya. Nah ini menurut Imam As-Saibani, nah ini lebih umum nih, bahwa Al-Muahadah itu adalah perjanjian antara kaum muslim dengan kaum musyrik dalam waktu tertentu. Ini lebih lebih global, lebih global. Tidak disebut bahwa harus dalam perang saja gitu ya. Tapi juga mencakup situasi-situasi yang di luar perang. Nah ini menurut Imam As-Syaibani. Berikutnya menurut Imam Ibnu Qudamah, ini dalam kitabnya Al-Mughni, ada terjemahannya ya. Di dalam ini umum lah ya. Kitab Al-Mughni ini bahas tentang pinjaman, jaminan, perwakilan, tentang hutang, gadai, perdamaian, nah di situ pembahasan tentang perdamaian, kemitraan, hak, lain-lain. Walaupun kalau baca konteksnya, ini Al-Mughni ini kan banyak berbicara tentang muamalah. Beliau menyebutkan bahwa al-muahadah itu adalah kesepakatan antara ahlul hab. Nah, ini tidak disebut ya. Ahlul hab itu biasa muslim atau kafir harbi. Tapi dia adalah pelaku perang. Ahlul hab itu. Untuk menghentikan peperangan dalam waktu yang telah ditentukan. Menariknya adalah dia tambahkan ada kompensasi atau tidak ada kompensasi. Yang istilah kompensasi itu kan tidak disebutkan oleh imam-imam sebelum. Karena memang faktanya eh, ada perjanjian-perjanjian dengan kompensasi. Atau faktanya bukan ada ya. Umumnya itu justru dengan kompensasi perjanjian. Contoh misalkan eh, perjanjian Tokyo ya tentang eh, Perang Dunia Kedua Amerika Serikat dengan Jepang. Nah itu kompensasinya apa? Ya Jepang menyerah. Ada imbalan. Imbalannya apa? Jepang harus membiayai keberadaan pasukan Amerika yang ditempatkan di Jepang sampai sekarang. Atau juga seperti Indonesia dengan Belanda ya. Perjanjian Linggarjati, perjanjian Meja Bundar ya, terakhir. Ada imbalan kan? Oke, Belanda mengakui kelautan Indonesia, dia balik ke Belanda, syaratnya atau kompensasinya Indonesia boleh merdeka tapi negara serikat, dan Indonesia bayar hutang-hutang Belanda dan seterusnya. Jadi memang muncul istilah kompensasi. Berikutnya Imam Al-Qasandi. Dia istilahkan al-muhadah itu adalah asu. Nah, ini beliau ya, ilustrasi. Ini kitabnya di Sub al-Asya, Sinai al-Nisa.
tentang masa Kesultanan Mamalik. Nah, dia menyebutkan bahwa muahadah itu adalah al-asu, perjanjian damai, yang ditandatangani oleh dua pemimpin. Waktu itu dia bawa negara di belakang. Ada masa tertentu, ada waktunya ya, batas waktu. Dan juga ada syarat-syarat khusus yang disebutkan oleh Imam Syihabuddin Al-Qalqas. Nah, maka dari keseluruhan definisi yang diangkat secara istilah, penilaian dari penulis kitab ini bahwa keseluruhan definisi tidak bersifat jami'an. Karena definisi itu kan eh, di dalam kitab At-Tafkir disebutkan harus memenuhi dua syarat, jami'an wa mani'an. Harus mencakup, menyeluruh, dan mani'an, membatas. Definisi-definisi yang diungkapkan itu masih belum jaminan karena hanya eh, dipakai untuk hud atau tadi peperangan, penghentian peperangan, gencatan saja. Kecuali tadi ya, definisi dari Imam Asy-Syaibani yang lebih umum. Nah, kemudian juga bahwa masih belum membatasi. Apa sih yang dimaksud dengan al-muhadah itu? Apakah negara saja atau juga dengan individu? Tadi kan ada juga yang memasukkan perjanjian Muslim. Nanti diambil bahwa al-muhadah itu eh, lebih spesifik. Dia adalah perjanjian yang dilakukan oleh negara, bukan perjanjian atau akad-akad yang digunakan oleh individu. Nah, termasuk juga tentang eh, waktu, syarat waktu, bahwa eh, ya walaupun tadi ada yang menyebutnya jangka waktu, dan juga yang tidak menyebut bahwa perjanjian itu perlu ada jangka waktu. Baik, mungkin itu dulu, Bang Hasan. Ya, masih hemat suaranya, suaranya belum full. Insya Allah nanti karena ini pembahasan berikutnya itu cukup panjang, makanya saya split eh, tentang definisi perjanjian menurut pakar hukum internasional. Walaupun saya perjanjian tentang menurut pakar hukum internasional itu hanya beberapa. Cuman di buku ini dijelaskan dulu tentang hukum internasional. Saya itu menarik untuk kita elaborasi. Cuman kalau dibahas ini saat ini ya, nanti nggak cukup malah waktunya. Sweet aja. Dan topiknya memang agak berbeda. Jadi lebih spesifik. Jadi kita bahas insya Allah di. Jadi sementara kita bahas dulu tadi ya, tentang hal-hal yang umum tentang definisi dan definisi istilah. Walau Ya, alhamdulillah. Eh, di kesempatan yang pertama ini di bab selanjutnya ini ya, kita membahas ataupun mendapatkan penjelasan terkait dengan ta'rif ya ataupun definisi lebih awal terkait dengan perjanjian ya. Tadi yang beliau sampaikan bahwa bahasan dalam kitab ini atau buku ini al-mu'ahad tadi spesifiknya selalu kaitannya dengan dalam kondisi perang ya. Insya Allah nanti ini kita coba detailkan dan insya Allah Bapak Ibu ini pertanyaannya udah aplikatif nih kan yang memang kondisi kekinian ya berkaitan dengan tema kita malam ini atau ada yang ingin didiskusikan Bapak Ibu kita berikan kesempatan kirimkan pertanyaannya atau yang ingin interaktif langsung juga kita berikan kesempatannya.
Oke, ini sudah ada pertanyaan Ustaz di kolom komentar kita dari para peserta kita malam ini. Dari Mbak, iya, dari Mbak Mbak atau Ibu ini ya, mohon izin kalau salah. Assalamualaikum Ustadz, ada berita Trump tarik Amerika dari 66 organisasi internasional, tatanan dunia terancam kacau. Diberitakan Amerika keluar organisasi, konvensi, dan treaties yang kontra dengan interestnya Amerika. Kira-kira apa pengaruhnya Ustadz bagi dunia, wabil khusus negeri-negeri muslim? Apakah ini juga berarti menunjukkan Amerika ingin melanggar perjanjian-perjanjian internasional? Ya, ini gimana Tat? Tanggapan Tat? Ya, jadi memang secara prinsip ya dalam hukum internasional itu ada yang disebut dengan Pacta sunt servanda, istilah saya ketik ya, Pacta sunt servanda, Pacta sunt servanda. Bahwa sebuah perjanjian itu mengikat bagi pihak yang turut serta. Eh, dan sebenarnya ini prinsip umum ya, prinsip umum. Eh, di dunia Islam juga istilahnya kalau eh, akad itu kan ridho wal khiar ya. Ada kerelaan dan pilihan ya, khiar, ikhtiar, mau ikut atau enggak, pilihan gitu. Karena masing-masing itu independen, negara itu independen, tidak bersifat subordinatif ya. Negara itu atasannya negara lain gitu ya. Kalau berbicara dengan prinsip kedaulatan, memang harusnya begitu negara. Eh, maka ya boleh saja satu negara itu ikut sebuah perjanjian, kemudian keluar dan seterusnya. Gitu. Nah, cuman kan ketika yang melakukannya itu adalah negara adidaya, itu kan beda dengan negara kecil. Makanya selalu di dalam kitab Mafahim Siyasi juga dijelaskan bahwa memang yang berpengaruh dalam konstelasi antar negara itu negara adidaya. Gitu. Negara adidaya lah yang atur hubungan antar negara di dunia. Ketika negara adidaya berulah gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Amerika sekarang, tentu ini akan menimbulkan gonjangan dunia internasional. Ini lagi rame nih di HI. Semua grup eh, yang saya ikut ya, itu aktif semua. Semua lagi rame. Tumpang-tumpang gitu ya. Dan di grup lain yang bukan hanya orang HI pun juga membahas itu. Karena ini fenomena yang menarik. Venezuela, di Iran, belum lagi di apa namanya Palestina sendiri, kemarin ada di Somaliland dan terus gitu. Hmm. Kalau kalau mau diikutin terus bisa nggak tidur tidur 24 jam. Dan semuanya menarik gitu. Apalagi kalau kita punya interest dan punya perspektif ya. Kalau kita disibukkan dengan seharian ya sudah lewat aja. Eh, itu ya. Kalau bicara tentang pengaruh, pasti ada pengaruhnya karena dia adalah negara tidak. Walaupun kalau kita lihat bahwa Amerika memang eh, memilih ya untuk organisasi-organisasi induk ya, PBB gitu ya. Eh, organisasi cabangnya dia keluar ketika wah ini nggak penting keluar 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 gitu ya. Induknya kan tetap dia PBB dia tetap NATO dia tetap gitu.
karena emang induknya itu dia kendalikan gitu. Tapi ketika Amerika itu hanya partisipan dan juga tidak punya interest yang kuat di situ ya gitu. Dan memang wajar ya. Dan kalau saya berpikir harusnya begitu. Ngapain juga ikut organisasi yang gak ada peran kita di dalam. Dan berarti saya bela Trump ya. Tapi memang harusnya begitu negara. Eh, apakah juga berpengaruh ke negara-negara negeri-negeri Muslim? Ya tentu ada. Nanti akan ada juga pengaruh. Walaupun cuma tadi ya, enam organisasi yang ya keluar itu tadi organisasi-organisasi yang dianggap membebani anggaran dan kepentingan. Karena gini, ketika ikut organisasi itu kan ada iuran, nanti ada annual meeting, harus ngirim diplomat, harus ini atau itu semuanya biaya gitu. Eh, semalam ya tadi malam saya ketemu dengan teman saya yang kebetulan dia eh, di pemerintahan yang juga ngurusin tentang relasi dengan negara lain walaupun skupnya masih kecil ASEAN. Ya itu semuanya itu ini bicara masalah biaya, semua itu ya berbiaya. Eh, dan dan beda kan kalau dinas ke luar negeri itu dengan dinas di dalam negeri itu beda. Kalau di sini digajinya rupiah, ketika keluar maka pakai dolar gitu. Kesempatan mereka untuk nabung dan seterusnya. Tapi bisa bayangkan kalau organisasi yang diikutinya banyak gitu ya. Banyak tapi nggak penting juga gitu. Baik juga. Itu penghematan. Memang salah satu visi dari Trump itu adalah juga penghematan anggaran. Karena kemarin kan sempat shutdown juga eh, pemerintahan Amerika untuk bagian aparat negara. Eh, apakah Amerika ingin melanggar? Ya Amerika sudah biasa melanggar. Ya. Jangan kan yang kecil-kecil tadi. Keluar itu nggak melanggar. Eh, melanggar itu kalau tetap di organisasi itu, tapi dia nggak ikut aturan organisasi itu namanya melanggar. Realnya PBB misalnya Amerika sebagai anggota PBB kemudian dia menculik Nicolas Maduro itu melanggar piagam PBB itu melanggar. Tapi kalau dia keluar dari PBB dia kemudian nyulik Maduro kan dia nggak melanggar piagam PBB dia nggak ikutan kok gitu. Nah, jadi seperti itu untuk siapa Bu atau Mbak Alma. Walau. Ya, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Ini pertanyaannya cukup banyak, cuma ada yang berkaitan langsung dengan tema kita, Ustadz. Ada juga yang berkaitan dengan kondisi kekinian ya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan dari Mbak Amida. Oh, mohon maaf, bentar dulu ke pertanyaan Bu Desi dulu atau Mbak Desi Ratnasari. Nah, ini bukan artis ini. Afan izin bertanya, Ustadz, revolusi Iran adalah revolusi yang mengubah Iran dari monarki ke bawah sah Muhammad Reza Pahlavi menjadi Republik Islam. Apakah revolusi Iran berikutnya di 2006 ini akan mengubah peta politik dan perjanjian internasional di dunia Islam atau sama saja, Ustaz? Gimana Ya, Ustaz tanggapan? ya belum ya. Kita masih masih menyimak karena eskalasi politik meningkat di sana. Bahkan, cuman kan beritanya ini berita sepihak ya. Walaupun dari saya baca di tiga Al Jazeera, BBC dan seterusnya. Itu kan baru dari perspektif eh, eksternal yang tentu juga ada kepentingan. Memang penting juga untuk bisa mendapatkan berita-berita yang berimbang gitu, terkait dengan jumlah korban dan seterusnya. Demo juga yang diberitakan kan demo.
bahwa ada demo tandingan dan seterusnya. Kemudian saya ada di satu grup dosen-dosen H gitu. Di situ ada beberapa dosen yang punya punya korespondensi ya, dengan Iran sana. Ya, itu dia lumayan juga memberikan perspektif yang berbeda terkait dengan apa yang terjadi di Iran sana. Tapi yang jelas memang ada upaya untuk kemudian apa, memanfaatkan situasi ekonomi yang memburuk di Iran untuk kemudian menggulingkan rezim eh, Republik Islam Khamenei di Iran ini gitu. Dan siapa Reza Pahlavi ya, eh, dia sebenarnya pansos aja gitu kalau saya lihat memanfaatkan situasi karena dia juga belum bisa mendapatkan dukungan dari oposisi-oposisi yang selama ini ada di Iran ya. Karena dia kan setelah jatuh dulu bapaknya di tahun 79 itu dia kemudian pindah ke Amerika ya, dan tidak pernah lagi datang. Bahkan upaya internasional dia itu juga tidak mendapatkan dukungan yang serius ya di Amerika Serikat dari Inggris gitu. Jadi dia juga belum tentu juga dia yang akan dipilih oleh rakyat Iran gitu. Bahwa simbolik eh, itu kan cara main posisi ya untuk kemudian memunculkan apa istilahnya itu simbol-simbol pemersatu melawan kekuasaan yang sah. Itulah bendera Iran dengan singa, matahari dan seterusnya. Dan kalau memang terjadi ini kan andai, Bu Desi, andai kalau kemudian terjadi, ya tentu pasti akan mengubah. Kalau memang yang menang itu adalah atau yang berkuasa yang baru itu adalah memang secara haluan politik betul-betul eh, apa berbeda dengan rezim yang sekarang berkuasa. Gitu. Sebagaimana dulu halnya ketika Imam Khomeini itu menggulingkan rezim Syah Iran, itu kan langsung berbalik 180 derajat kan gitu ya. Jadi pasti itu akan mengubah peta politik dan eh, perjanjian internasional di dunia Islam gitu. Eh, Keterlibatan Iran dengan ya dia akan lebih apa ya, eh, kalau memang oposisi yang menang ini adalah oposisi yang pro Barat ya dia akan lebih pro Barat lagi. Gitu. Keterlibatan di berbagai organisasi nanti akan berubah ya. Seperti itu. Nah, cuman kan apakah ini demi demi dunia Islam? Nah, itu kan nanti beda lagi perspektif. Cuman ya ini masih terus berjalan ya. Eh, karena upaya pemerintah Iran sekarang juga untuk meredakan itu juga terjadi. Jadi gimana seberapa mampu lah. Cuman apakah Trump akan juga melakukan operasi militer sebagai halnya kepada Venezuela ini juga sedang banyak diperbincangkan. Ya, beda ya antara Venezuela dengan Iran ya. Venezuela itu dirancang jauh-jauh hari. Eh, jadi penculikan Maduro itu hanya uh, case saja ya. Kasus yang apa momentum yang kemudian eh, seolah-olah saat ini gitu. Tapi bahwa sudah ada persiapan yang preparing sebelumnya bahkan berita yang saya dapatkan itu 3 atau 4 bulan sebelumnya itu sudah ada operasi itu dilakukan. Cuman kan kalau Iran ini saya menduga ya ini blazing disguise aja. Ada situasi politik yang terjadi eh, seolah-olah jadi kesempatan gitu Amerika untuk masuk. Amerika sendiri saya nggak yakin dia memang sedang melakukan sesuatu terhadap Iran jauh-jauh hari gitu ya. Karena kan untuk melakukan sebuah operasi itu kan nanti ada proses infiltrasi dulu, kemudian merancang dan seterusnya. Kasus di Venezuela kan kita lihat betul ya, bagaimana kemudian pengkhianatan-pengkhianatan orang dalam, ya. Kemudian juga
titik-titik yang sudah dibidik dan eh, ya sangat terorganize ya apa yang dilakukan oleh Amerika di Venezuela. Nah kalau Iran saya nggak begitu yakin. Kalaupun ada mungkin baru dirancang sekarang misalkan. Nah, itu tentu butuh waktu, tidak dalam waktu dekat gitu. Dan ya nanti tergantung kemampuan Iran untuk kemudian melakukan kontra intelijen itu. Seperti itu. Karena yang kemarin dilakukan itu bukan oleh Amerika kan, oleh Israel ketika sampai siapa presiden Iran tinggal itu kan. Tapi ya hanya sampai titik itu gitu untuk menghentikan tekanan Iran terhadap Israel. Tapi kalau dengan penguasaan teritori, saya sih masih belum walau. Alhamdulillah, syukuran Ustaz. Udah ditanggapi pertanyaan dari Mbak Desi ya. Ini selanjutnya Ustaz dari Ibu Faiz. Apakah ada hukuman dalam Islam bagi negara-negara yang menormalisasi hubungan dengan Israel Ustaz dengan dasar menyamakan perjanjian Hudaybiyah dengan orang kafir? Ini gimana Ustaz? Harus ada dulu yang menghukum. Eh, ya artinya kan kalau sudah ada daulah Islam, terus negara yang menormalisasi negara lain, misalkan, ya hubungan daulah Islam dengan Israel itu kan ya eh, muhariban fi'lan gitu. Dan siapapun yang kemudian punya relasi menguatkan eh, musuh dari daulah Islam itu adalah apa namanya musuh juga. Musuh dari musuh saya adalah musuh saya gitu. Teman dari musuh saya adalah musuh saya. Musuh dari musuh saya adalah teman saya. Itu ada giumnya kan gitu. Gitu. Jadi memang eh, apa namanya seperti itu ya. Jadi harus jelas dulu siapa gitu dan konteksnya itu dalam konteks sekarang atau dalam konteks seperti ya walau. Oke, alhamdulillah. Kemudian kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz, dari Mbak Fatimah Muhammad. Ketika khilafah Islamnya dihancurkan Inggris dan Amerika, maka umat Islam akhirnya terpecah dalam berbagai negara. Mengapa khilafah pada masa Perang Dunia tidak melakukan strategi seperti perjanjian damai, Ustaz? Ya saat itu kan eh, khilafah itu masuk ke jebakan skenario Inggris Prancis gitu. Sehingga ketika dia terlibat dalam Perang Dunia ke-1 ya, bersama Jerman itu bukan menjadi atas dasar kemauan kuat sendiri gitu. Dan dia dalam satu kerangka skenario penghancuran gitu. Makanya kemudian eh, ketika pun akhirnya khilafah itu dipaksa untuk eh, melakukan perjanjian kan diakhiri dengan perjanjian juga ya setelah kalah tadi ada perjanjian damai cuman perjanjian setelah kekalahan perang kan justru perjanjian-perjanjian itu adalah perjanjian yang menghancurkan eksistensi ada 4 perjanjian internasional yang diikuti oleh khilafah ya. Kalau nggak salah itu ada 4 yang utamanya lah pasca perang dunia sama perjanjian Versailles. Walaupun perjanjian Versailles itu spesifik terkait dengan masalah Jerman. Tapi perjanjian eh, Lausanne, ya, perjanjian apalagi ya saya lupa. Salah satunya perjanjian Montreux misalkan. Itu bahkan di perjanjian Lausanne itu menyebut langsung bahwa eh, damai itu kalau eh, Ottoman eh, hilangkan atau menghapus Helvetia ya,
kekhilafan itu harus dihapus. Bahkan melepaskan wilayah-wilayah di luar Turki ke pemenang perang. Makanya itu untuk merealisasikan Sykes-Picot, ya, perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis, gitu. Sehingga lepaslah wilayah Timur Tengah dari Turki Utsmani kan, sebagian dikuasai Inggris, sebagian dikuasai oleh Prancis. Gitu. Justru kalau pertanyaannya apakah pada saat perang itu tidak melakukan strategi perjanjian, justru ada perjanjian. Cuman itu adalah perjanjian yang menghancurkan khilafah. Gitu. Tapi perjanjian itu dipaksa atau terpaksa diikuti untuk tidak hancur sehancur-hancurnya. Karena kalau tidak tanda tangan itu, maka ya itu dijajah, diambil semua Turki itu. Gitu. Makanya kemudian kenapa siapa Mustafa Kemal Atatürk itu dianggap sebagai pahlawan. Karena dia, ya itu juga bagian dari skenario ya. Dia tetap berhasil menyelamatkan Turki dengan perjanjian begitu. Eh, tapi ya tadi khilafahnya hilang, tapi Turkinya tetap ada. Gitu. Eh, Semakin lemah kan, semakin mengecil wilayahnya, eh, bahkan tidak bisa di perjanjian Montreux itu kan kapal-kapal yang lewat di Selat Bosporus itu tidak bisa dia punguti bea gitu ya, bebas aja itu karena nggak boleh. Padahal itu adalah lewat di tengah-tengah ibu kota Istanbul seperti itu. Nah itu adalah perjanjian yang diikuti oleh Turki Utsmani pasca perang. Karena kalau tidak ikut, ini akan hancur gitu. Seperti ini. Walau Oke, alhamdulillah sudah ditanggapi ya pertanyaan dari Mbak Fatima. Ini kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dari Pak Hussein Harun. Ustaz, bagaimana menerapkan perjanjian-perjanjian dalam kehidupan bermasyarakat di negeri Islam? Karena masyarakat yang dibentuk Islam adalah masyarakat yang saling tolong-menolong berdasarkan takwa, seperti masyarakat Madinah yang dibentuk Rasulullah SAW. Ini mau tanggapan tadi. ya itu yang nanti akan jadi topik pembahasan kita. Nanti ini dalam konteks perjanjian negara ya. Nanti mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Itu nanti di bab berikutnya kita akan bahas gitu. Mulai dari perjanjian ekonomi, perjanjian teknik gitu macam-macam ya. Di buku ini dibahas ya seperti itu. Dan tentu tadi perjanjian dalam yang dilakukan oleh negara Islam pasti harus berdasarkan Islam, berdasarkan takwa atau dalam bahasanya Pak Hussein ya. Seperti itu. Eh, dan harus ke arah maslahat kaum muslimin gitu. Pasti harus diarahkan sana. Di detailnya insya Allah di pembahasan-pembahasan berikutnya. Pak Hussein rajin simak terus. Masya Allah. Berarti dinantikan jawabannya dari beliau pekan sekali lagi ya, Pak Hussein ya. Kita masuk ke pertanyaan, masih ada cukup banyak nih pertanyaan Ustaz. Mudah-mudahan waktunya cukup ini ya. Ini masih sama dari sepertinya Ibu Faiz ini. Bagaimana konsep fikrul mustanir dalam konteks pembuatan perjanjian dalam Islam? Ya, itu nanti juga. Oh, itu juga. Masya Karena Allah. kan nanti disebut apa syarat-syaratnya ya. Perjanjian itu disebut syarat-syaratnya. Bahwa harus ini, harus ini, harus ini. Nanti kita bahas. Sengaja nggak saya jawab, biar nanti ikut terus. Mungkin ada pertanyaan dari yang terlewat di atas ini, dari mungkin yang agak aktual ini Ustaz, dari pertanyaan Ibu atau Mbak Amida. Perubahan nama Departemen Pertahanan Amerika menjadi Departemen Perang menandakan transisi Amerika ke kebijakan luar negeri yang sangat agresif dan transaksional. Bagaimana analisis politik terkait rencana aneksasi Amerika ke Greenland, Kolombia, Iran, dan negeri-negeri Amerika Latin lainnya, Ustadz? Apakah hanya karena ambisi menguasai kekayaan alam
dan penyebaran ideologi kapitalis. Ini agak aktual nih, Tat. Tanggapannya, Tat. Ya, eh, ya itu indikasi agresivitas dari Trump ya. Itu kan makanya harus dibaca terus ya. Kan perubahan dari Department of Defense ya menjadi Department of War. Ini kan pas awal-awal itu di ketika di launching eh, orang tidak melihat ada indikasi apa-apa gitu. Oh ini hanya ini aja, hanya merubah nama gitu. Ternyata beneran gitu ya, menunjukkan running, tidak hanya sekedar perubahan nama gitu, tapi juga ada orientasi, ada strategi yang lebih lebih tajam terkait dengan apa yang dilakukan oleh Amerika. Ideologinya tetap sama, kapitalisme dan eh, metode untuk mewujudkannya itu masih sama kan, imperialisme atau penjajahan gitu. Dan penyebar luasan ideologi ya sebagai sebagai negara mabda'i ya dia lakukan gitu. Eh, Walaupun memang ya karena emang ideologi ya rusak ya, eh, ya mereka nggak peduli juga apa yang dia lakukan itu dalam satu sisi ya di titik ini dia akhirnya merusak tatanan yang dia bangun sendiri gitu, nyerang negara lain. Tapi ya kalau kita lihat ya yang kemarin dilakukan di Venezuela itu kan dia tetap juga bawa-bawa itu bahwa Maduro ini adalah pemimpin yang eh, tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM dan demokrasi dalam keterpilihannya di tahun 2024 lalu kan gitu. Itu dibawa-bawa bahwa misi Amerika nyulik itu adalah misi ideologis gitu. Menegakkan HAM dan demokrasi di Venezuela dengan cara yang tidak demokratis gitu. Seperti itu. Ya itulah hipokritnya dari mabda mereka. Dan bahwa ada penguasaan sumber daya itu juga jadi watak dari kapitalisme, imperialisme. Sehingga dia juga pilih-pilih kan negara-negara yang eh, mem, mempersulit, membatasi akses Amerika terhadap penguasaan sumber daya alam ya dia lakukan tindakan yang keras kan. Tapi negara yang setor dengan setoran lancar gitu ya, eh, minyaknya lancar, beli-beli produknya lancar, ya nggak diutik-utik juga. Walaupun negara itu adalah negara yang sangat diktator dan monarkis gitu, seperti penguasa-penguasa yang ada di Timur Tengah kan gitu. Tapi ya mereka lancar ke Amerika, ya seperti itu. Jadi kalau rencana aneksasi eh, yang lagi naik kan Greenland, gitu. Bahkan sudah dimention oleh apa namanya, oleh Trump gitu. Cuman kan ini juga masih ditunggu apa langkah politik dari Amerika. Apakah itu gertakan sehingga Amerika tetap bisa kuasai tanpa harus keluarkan effort seperti dia lakukan terhadap Venezuela. Nah, itu tergantung nanti Denmark kan. Eh, Bisa nggak dia kemudian hentikan eh, apa namanya, akses dari Rusia dan Cina ke sana yang itu dijadikan sebagai alasan Amerika karena dianggap mengganggu kepentingan Amerika di sana. Gitu. Kalau bisa ya Amerika juga ngapain juga ngirim-ngirim tentara kalau kemudian bisa dengan cara damai dia bisa dapat seperti yang juga didapatkan dari negeri ini kan. Indonesia itu aman selama jadi the good boy buat Amerika. Ya, kalau Ya, alhamdulillah. Ini sepertinya ada 2 atau 3 pertanyaan, Ustadz, yang sepertinya kita simpan dulu, kita keep dulu untuk di pertemuan yang akan datang ya. Insya Allah nanti saya coba teruskan ke beliau untuk bisa ditanggapi di pertemuan yang akan datang. Ini ada satu pertanyaan sepertinya sangat relate, Ustadz, dengan cita-cita kita ini. Bagaimana membentuk khilafah di masa kini dengan berbagai macam perjanjian internasional yang telah disepakati dengan negara sekuler sebelumnya, Ustaz? Nah, ini gimana, Tad?
Dari pertanyaan Mbak Septirima, atau mohon maaf kalau salah Ibu ya, mohon tanggapan itu. Ya, nanti ada masa transisi. Walaupun dalam kebiasaan internasional ada yang disebut sebagai negara suksesor ya. Negara suksesor itulah negara yang melanjutkan dari negara sebelumnya. Nah, biasanya dia perjanjian-perjanjian yang sudah diikuti oleh negara sebelumnya, negara suksesor itu yang dan secara otomatis melanjutkan. Walaupun nanti kan tergantung rezim yang berkuasa. Kalau rezimnya menganggap memang dia akan menghentikan, ya dia akan hentikan. Karena kan nanti salah satu syarat dari perjanjian itu kan subjeknya atau pelakunya itu harus tetap ada. Dan ketika subjeknya itu hilang, maka perjanjian itu dengan sendirinya juga berakhir. Jadi kalau khilafah tegak ya, di suatu negara, yang negara itu sudah ada perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain, ya, pertama ya tadi, kalau itu masih dianggap relate, ya, misalnya perjanjian perdagangan, perjanjian investasi, macam-macam itu kan dia akan direview oleh khilafah ya, direview mana yang memang karena prinsipnya tadi tetap bahwa nanti kita akan bahas ya tentang syarat-syaratnya itu. Kalau memang masih memenuhi syarat untuk bisa dilanjutkan, itu bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalkan itu menjadi sesuatu hal yang secara kemaslahatan umat Islam, apalagi bertentangan dengan eh, akidah dan syariat, tentu itu juga akan dihentikan dengan serta-merta. Itu Bang Asep. Ya, alhamdulillah. Sepertinya semua pertanyaan sudah. Seperti yang kami sampaikan, mungkin 2-3 pertanyaan itu nanti kami coba keep dulu ya, Bapak Ibu. Jadi semua. Eh, ya kira-kira ada yang ingin disampaikan Sat sebagai closing statement Sat? Ya, ini banyak pertanyaan mendahului pembahasan. Ya, insya Allah nanti beberapa hal ya, itu menjadi topik-topik juga dalam pembahasan kita berikutnya ya, tentang perjanjian dagang, kemudian syarat-syaratnya seperti apa, dan seterusnya ya. Nanti kita akan bahas insya Allah di pembahasan-pembahasan berikut. Ya, walau